Hai teman-teman, balik lagi nih di program Curhat with Nulis You. Nah, di sini saya juga mau bacain cerita nih teman-teman. Mudah-mudahan kalau teman-teman mau ikutan ngasih saran, ngasih feedback, boleh banget di kolom komentar ya. Karena dia pasti baca deh komentar dari kamu dan ternyata itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang loh teman-teman. Oke, saya mulai ya. Jadi, Kak, aku tuh udah menikah, tapi aku tuh jadi takut untuk jadi ibu. Bukan takut meninggal atau takut mengandung, tapi aku takut setelah melahirkan. Karena aku dari dulu tuh kayak punya nggak tahu trauma, nggak tahu emang sakit mental. Jadi kalau lagi di titik down itu tuh kayak nangis kejer sendiri, pusing, dada nyesek, sampai pernah putus asa, terus pukul-pukul dada kayak nyakitin diri sendiri. Tapi itu tuh sejak aku SMA, sampai sekarang tuh masih kayak gitu. Aku takutnya nanti pas punya anak kayak semacam baby blues, amit-amit sampai nyakitin anak aku sendiri. Makanya sampai saat ini aku teh belum siap punya anak. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Apa aku juga perlu terapi? Berat pasti ya, apalagi kita sampai kalau lagi sedih kita sampai nyakitin diri sendiri, sampai mukul-mukulin diri sendiri. Padahal orang yang pertama kali paling layak untuk kita cintai itu adalah diri kita sendiri, teman-teman ya. Buat saya masalahnya tuh gini, teman-teman. Kalau kita punya luka, terus kita memutuskan, anggaplah kaki kita luka ya, terus karena kaki kita luka, kita memilih untuk tidak keluar rumah karena kaki kita luka, padahal solusinya adalah kita bisa sembuhkan luka kaki kita dan kita bisa keluar, atau bahkan kita tetap bisa keluar kok, kita tetap bisa keluar dengan kondisi kaki yang sakit, tapi sambil dalam perjalanan kita menyembuhkan luka itu, dan mudah-mudahan luka itu membaik. Luka itu bisa kita obatin dengan perawatan, dengan treatment gitu ya, kemudian dikasih obat, kemudian juga dia kena udara. Karena kalau luka yang lagi menganga itu kemudian kita tutup, kita sembunyikan dari orang-orang biar orang-orang nggak tahu, kan itu makin perih banget. Apalagi orang yang nggak tahu di situ ada luka, orang nggak sengaja kesenggol, kamu udah tersinggung, udah sakit hati, padahal orang yang nggak tahu gitu, nggak punya maksud apa-apa gitu. Jadi sama kayak ini mungkin luka pengasuhan atau inner child gitu ya teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya yang perlu disembuhin adalah inner child-nya, bukan dengan memutuskan untuk tidak punya anak. Karena kita nggak tahu ya, bisa jadi kehadiran anak itu justru yang bisa mengobati luka pengasuhan dan inner child kita. Karena punya anak itu benar-benar mendewasakan. Kita bisa belajar banyak hal banget. Jadi anak itu meskipun dia bayi, kecil banget, tapi mereka adalah guru terhebat sih yang pernah saya temui. Jadi buat kamu, yuk kita inner journey dulu, kamu telusuri dulu akar permasalahannya itu apa, kenapa kamu sampai pengen nyakitin diri kamu, yang kamu takut itu bisa nyakitin anak kamu nantinya. Kamu terus gitu inner journey, jadi kita mesti tahu nih akar permasalahannya apa. Kalau kita udah tahu akar permasalahannya apa, kita bisa treatment di situ. Kita bisa, kalau misalnya ternyata pernah sakit hati karena dipukul sama mamah dulu waktu masih kecil, nah artinya kita perlu menumpahkan semua sampah perasaan yang mungkin itu udah kita simpen bertahun-tahun di dalam hati, dan itu jadi penyakit ya. Yang namanya kita nyimpenin sampah kan itu nanti akan jadi penyakit, tapi ternyata sampah itu bisa didaur ulang kok menjadi sesuatu hal yang itu bisa bermanfaat gitu kan teman-teman. Sama juga kayak sampah perasaan itu bisa kita tumpahkan dulu semuanya, kemudian bisa kita olah, kita bisa ambil hikmahnya, dan itu bisa menjadi pembelajaran kita ke depan, bisa jadi modal kita ke depan. Jadi bukan berarti luka yang kita rasakan di masa lalu kita rawat dan itu menjadi alasan kita untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak memiliki sesuatu itu. Tapi justru karena kita emang udah pernah terluka, kita bisa belajar dari situ dan kita bisa memberikan inspirasi biar orang gak ngelakuin itu, dan kita tidak melakukan itu tentunya teman-teman. Oke, yang jelas kamu gak sendirian deh. Setiap ibu itu pasti punya struggle-nya masing-masing, dan kamu bisa ikut komunitas ibu, di situ kamu saling nguatin, kamu nggak berjuang sendirian. Kenapa kita hanya memikirkan yang nggak enaknya aja? Kan dimana struggle itu kan sebanding ya, bahkan nggak sebanding sih. Struggle itu sebenarnya nggak sebanding. Struggle menjadi ibu tuh sebenarnya nggak sebanding dengan nikmat yang bakal kita dapetin. Kenapa kita nggak coba ambil struggle itu dan kita bisa dapetin nikmat yang berlipat-lipat dari itu? Karena
sayang banget sih kalau misalnya kita memutuskan untuk nggak punya anak karena kita takut kita nggak amanah gitu sama anak kita. Kan kita punya Allah, Allah yang bakal nolongin kita, Allah yang bakal nolongin kita teman-teman. Jadi Allah nggak mungkin ninggalin kita, dan kita mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, luaskan sabar kita, dan insya Allah kun fayakunnya Allah ya bisa ya, insya Allah ya teman-teman yang mungkin sekarang udah nikah tapi masih belum siap untuk jadi ibu, please minta tolong sama Allah untuk dimampukan, karena sebenarnya itu udah bagus banget, itu udah jadi alarm kamu ngerasa belum siap, udah bagus, itu udah bagus banget pernyataan seperti itu, karena dengan begitu kamu jadi tahu what the next, aku harus ngapain nih biar aku bisa siap. Yang pertama kali banget perlu dilakukan itu adalah itu, buang dulu semua sampah yang ada di dalam hati, karena dengan kita membuang sampah saat hati itu udah lega gitu ya, kita jadi lebih aware, kita jadi lebih sadar, istilah kata kita lebih mindfulness untuk menjalani hidup ini dan siap menerima hal-hal positif. Karena kalau hati kita penuh gitu dengan sampah, gimana sesuatu hal yang baru, yang menyegarkan, yang menyehatkan bisa masuk gitu ya. Jadi yuk kita luapin semua sampah perasaan itu, biarkan dia keluar gitu ya, jangan dirawat lama-lama, harus dikeluarin semuanya. Nanti saat kamu tahu akar permasalahannya itu apa, kamu bisa cari solusinya. Karena setiap orang itu kan masalah dan akarnya beda-beda. Kalau memang punya masalahnya dengan orang tua dan orang tua masih ada, yuk perbaiki hubungan dengan orang tua. Oke, semangat selalu teman-teman. Jadi child free bukanlah solusi, justru rasa sakit itu perlu disembuhkan, dan yang belum siap yuk kita sama-sama persiapkan. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau nambahin nih saran, nasihat, dan doa buat teman kita. Mudah-mudahan Allah siapkan hatinya untuk menerima amanah yang luar biasa banget, karena ngelihat anak pegang kulitnya, masya Allah, itu hormon bahagia itu keluar berlipat-lipat teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di curhat selanjutnya.